Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi. Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wasan ila al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu, amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitabihi Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi Abu Zakaria nazala ri sumantaqala ila Naysabur fasakanaha wa biha mata. Tuwfiya bi Naysabur sanata samain wa khamsin wa mi'atain. Sifatu Saffah. Imam Ar-Razi, beliau berasal dari Ray, kemudian pindah ke Naysabur, wafat pada tahun 258. Jadi masih periode salaf, 300 tahun pertama. Wa min kalamihi alladhi hajaba an-nasa 'ani at-taubati tulul amal. Yang menjadi hijabnya orang-orang dari bertobat yaitu panjangnya angan-angan. Alladhi hajaba an-nasa 'ani at-taubah tulul amal. Orang-orang susah nak bertobat. Apa sebabnya? Panjang angan-angan. Angan-angan panjang. Nak ini, nak ini, nak ini. Nanti nak begini ini. Nak begini. Tahun ini, tahun depan ini, tahun depannya lagi ini, 5 tahun ke depan ini. Banyak angan. Rencananya luar biasa. Ya, kepengin bisnis ini. Macam-macam saja. Hal yang seperti itu disebut dengan tulul amal. Terlalu panjang dia membuat planning. Sampai sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depannya dibikin angan-angan. Maunya macam-macam urusan dunia ini. Nak ini, nak macam-macam. Itulah yang menghijab dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang susah taubat
Kalau dia terlalu banyak angan-angan itu susah taubatnya. Keinginan duniawinya terlalu banyak, agenda duniawinya terlalu banyak, disusun dia habis-habisan. 20 tahun kadang-kadang pun disusun dia. Rencana itu 20 tahun ke depan. Keinginannya mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Targetnya 20 tahun ke depan ya. Itu panjang angan-angan. Itulah yang bikin orang susah tobat. Itulah kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi. Nah, kalau orang kena hijab dari taubat macam mana tak bisa taubat. Makanya bergumul terus dengan kemaksiatan. Meninggalkan kewajiban, santai. Sibuk dengan tujuan dunianya terus. Target dunia, angan-angannya panjang. Akhirnya sholat ditinggal, puasa tidak. Maksiat jalan terus. Itu dia. Susah nak tobat. Kenapa? Terlalu banyak bergumul dengan dunia. Kebanyakan pemikiran, kebanyakan angan-angan. Wa qala wa alamatut taibi isbalud dam'ah wa hubbul khalwah wal muhasabatu lin nafsi 'inda kulli hammah. Kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, wa alamatut taibi isbalud dam'ah wa hubbul khalwah wal muhasabatu lin nafsi inda kulli hammah. Tanda-tanda orang yang bertaubat. Orang yang taubat itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang bertaubat yang pertama yaitu isbalud dam'ah. Selalu menangis. Kalau orang taubat ini dia selalu menangis. Aku taubat. Muka engkau taubat macam gitu? Tak ada cerita. Orang taubat tu dia betul-betul taubat, nangis dia. Ini tidak. Bilang taubat, ketawa, senyum, betul sikit. Besok ngulang lagi. Taubat, kata orang taubat sambal. Taubat aku tak nak lagi pak. Taubat. Taubat pas tak ada pun habis juga disikat. Ada. Alamatut taib itu orang yang betul-betul bertobat, dia akan selalu menangis. Lewat aja di tempat dulu dia bermaksiat nangis. Nengok aja tanda-tanda nangis ya. Mudah dia menangis. Teringat aja duduk nangis. Baru orang betul-betul bertobat. Kemudian yang kedua, wa hubbul khalwah. Tanda-tanda orang yang bertobat yang kedua yaitu dia suka menyendiri. Khalwah itu dia bersepi-sepi, menyendiri. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, sholat sendiri, taubat dia. Orang kemana-mana tak, dia pergi ke masjid sendiri, duduk di sudut berzikir, meratapi kejadian-kejadian, kemaksiatan yang telah lalu. Taubat, dia malam-malam orang sedang tak bangun, dia bangun sendiri. Itu betul orang-orang yang taubat. Betul kata dia taubat, tapi terus kumpul sama kawan-kawannya yang ngaruk-ngaruk tuh. Sama, masih ketawa ke TV. Ini taubat apa nih? Orang taubat betul-betul menyesal luar biasa ya. Kawan-kawan dia di tempat maksiat biasa, dia tak di situ lagi, dia ke masjid. Sendiri, tak ada orang ke masjid dia. Jam berapa dia datang ke masjid. Malam hari kawan-kawannya lagi ngumpul-ngumpul di tempat maksiatnya, dibangun di rumah dia. Balik dari masjid langsung ke rumah sendiri, baca Quran sendiri. Tidak suka berkumpul dengan orang banyak. Orang yang bertaubat begitu dia menyesal terhadap kemaksiatannya. Tak sempat, dia tak enak kalau nak kumpul dengan orang, suka menyendiri saja menyendiri. Itu tanda-tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wal muhasabatu linnafsi inda kulli hammah. Muhasabah, introspeksi diri.
Di setiap ada kesusahan. Kalau ada kesusahan, dibalikkan ke diri, aku kenapa ya kok begini ya? Apa ya? Salahku apa nih? Aku telah ngakuin apa nih? Kok jadinya begini? Kok jadi mengoreksi diri sendiri, apa sebabnya nih? Apa sebabnya? Kenapa? Mesti ini adanya begini, ini salahku nih, apa ya salahku, kenapa ya? Hatiku, amalku, perbuatanku. Dia selalu begitu. Kenapa ini? Kok begini? Ada hal-hal kesusahan menimpa diriku. Kenapa? Dia tidak arogan, ngamuk, ini tidak. Balikkan ke diri sendiri. Ya Allah, kenapa ini aku kok begini masih? Apa nih? Nah, orang yang bertobat. Itulah 3 tanda-tanda orang yang bertobat, yaitu isbalud dam'ah, selalu menangis, wa hubul khalwah, dan selalu suka menyendiri, kemudian introspeksi diri di setiap segala kesusahan apabila ditimpa kesusahan. Kemudian Al-Imam Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu punya satu doa. Beliau punya satu doa. Doanya bagaimana? Allahumma la taj'alna mimman yad'u ilaika bil abdan wa yahrubu minka bil qulub. Ya akramal asya'i alaina la taj'alna ahwanal asya'i alaik. Allahumma ya Allah, la taj'alna mimman yad'u ilaika bil abdan wa yahrubu minka bil qulub. Ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang berdoa kepadamu dengan badan. Wa yahrubu minka bil qulub, tetapi lari darimu hatinya. Jadi doa cuma pakai badan luar saja, mulutnya, tangannya gini, mulutnya ya Allah ya Allah. Tetapi hatinya wa yahrubu minka bil abdan. Hatinya ini enggak ada kehusuannya kemana pergi. Lisannya apa, hatinya kemana. Doanya beliau, jangan kau jadikan aku ini cuma soleh luarnya saja, mengapa berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatinya ini kita kemana-mana perginya. Jangan kau jadikan seperti itu, ya Allah. Ya akramal asya' alaina la tajal ahwanal asya'i alaik. Wahai semulia-mulia perkara asya'i alaik, jangan kau jadikan kami sehina-hina perkara bagimu. Engkau ini adalah semulia-mulianya, jadikan aku sejelek-jeleknya perkara bagimu. Sudah beliau. Masya Allah. Wa qala liyakun hadzul mu'mini minka salasan. Hikmah beliau yang berikutnya, hendaklah bagian seorang mukmin darimu itu 3 perkara. Jadi orang mukmin itu mestinya kau kasih dia 3 perkara. Itu haknya dia, bagiannya dia, bagimu. Pertama apa? Illam tanfa'hu fala tadurrah. Yang nomor 1, kalau engkau tidak bisa memberi manfaat kepadanya, engkau jangan memberi kemudaratan baginya. Ini punya orang tetangga, kawan, orang mukmin beriman. Kalau engkau tak bisa memberi kemanfaatan baginya, kau justru jangan memberi kemudaratan. Ya sudah, diam, minimal diam. Kau tak bantu dia tidak bisa memberi kemanfaatan kepada dia bisa. Jangan malah sekebalikannya kau memberi dia kemudaratan, nyakitin dia, jangan. Ya sudah, diam. Nah, ini netral sudah. Kalau bisa orang itu memberi kemanfaatan kepada orang, bantu dia apa pakai, pokoknya macam mana dia dapat kemanfaatan. Tak bisa, ya sudah, tahan, jangan sampai menyakiti orang tersebut, jangan sangat memberi kemudaratan orang yang beriman tersebut. Wa illam tufrihu fala tahummah. Kalau engkau tidak bisa mengembirakan dia, kau jangan susahkan dia. Kalau engkau tidak bisa memberi kebahagiaan di dalam hatinya, kau jangan memberikan kesusahan di dalam hatinya. Ya sudah, mestinya kita ini harus, macam mana aku punya kawan ini bahagia.
Macam mana aku punya saudara nih bahagia? Macam mana caranya? Itu mestinya. Tapi kalau tak bisa, ya sudah. Kau jangan bikin dia susah. Ini kau bikin dia bahagia tidak, tambah kau susahkan dia. Sekarang kan orang-orang kan tidak sampai di situ pikirannya. Netral saja sudah bagus. Zaman sekarang ini netral saja itu sudah orang bagus. Dalam arti apa? Dia tidak memberi kemanfaatan, juga tidak memberi kemudaratan. Dia tidak memberi kebahagiaan, juga tidak memberi kesusahan. Ya orang ini kerjanya nyusahin orang, memberi orang kesusahan, bikin gini. Akhirnya saudaranya jadi susah, hatinya jadi resah. Ya Allah, kau ini kurang kerjaan, kau daripada gitu kau diem sajalah. Mestinya kau bahagiakan dia, kenapa kau malah kau susahkan dia? Yang terakhir, yang ketiga, wa illam tamdahu fala tadhummah. Kalau engkau tidak bisa memujinya, kau jangan menghinanya. Mestinya kita bahagiakan hati saudara kita, ya. Kalau memang pantas dipuji, kita puji. Kalau engkau tak bisa muji dia orang, ya sudah, kau jangan hina. Ini tidak, muji tak pernah, menghina terus-terusan. Waduh, jangan gitulah. Kalau dia sudah tengah-tengah diam, muji tidak, menghina pun tidak. Itu sudah termasuk orang bagus. Zaman sekarang orang bagus sudah. Yang diem aja nih, bagus, tak ganggu orang, ya, tidak memudarati orang, gak menyusahkan orang. Itu sudah bagus. Daripada malah ngerepotin orang lain, nyusahkan orang lain. Yang terakhir, ini ada satu hikmah sudah ma'ruf sekali. Sering kita dengar dan bahkan dijadikan lagu gending Jowo, yaitu Tombok Ati. Al-Imam Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dawaul qulubi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Qira'atun bitafakkur, au qira'atul Qur'an bitafakkur, wa khala'ul batni wa qiyamul lail wa tadarru wa indas sahar wa mujalasatus salihin. Dawaul qulubi khamsatu asya, qira'atun bitafakkur. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Hati susah, jelek, tak bagus, tak pernah macam bahagia, hidup macam susah. Kenapa lah? Ada 5 obatnya. Bukan cuma 1, 5. Pilih salah satu, lakukan semua, bagus. Kalau ada orang susah, sakit hatinya tuh, jelek hatinya, sakit, tak bagus, itu berarti tak pernah melakukan obatnya. Yang pertama sekali, membaca Al-Quran dengan tafakkur. Membaca Al-Quran dengan tafakkur. Baca sambil dia memahami, menghayati apa yang dia baca. Itu menjadi obat bagi hati. Sekarang nih, membaca Al-Quran dengan menghayati dan memahami ini sesuatu yang sudah agak jauh. Orang baca Quran tok saja sekarang ini sudah susah. Bahkan kepada tahap baca Quran yang betul saja sudah susah sekali. Dalam satu kampung, satu masjid, cari yang baca Qurannya betul, itu bisa dihitung pakai jari. Belum lagi kepada tahap lancar Qurannya, tahu artinya, memahami isinya. Oh, berapa lapis? Ada berapa lapis? Qurannya saja masih hancur, berantakan. Di kampung-kampung, di masjid-masjid kadang-kadang susah nak cari pengganti imam tetap. Pas qomat, imam tak ada berhalangan. Siapa? Maju. Jangan. Tak ada yang nak maju. Akhirnya tukang sapu maju. Sapu-sapu.
Wah, kacau, bacaannya berantakan. Itu sudah yang terbaik. Kata orang, kok imamnya kayak gitu? Itu yang dah paling bagus dah itu. Wah, itu kualitasnya. Nah, obatnya hati yang pertama membaca Al-Quran dengan menghayati, memahami isinya. Macam mana nak menghayati? Macam mana nak memahami? Ya, kalau kita tak tahu nak baca yang betul, apalagi artinya, tidak berusaha untuk mengetahui artinya, macam mana? Kadang orang membaca Al-Quran masih sebatas tajwidnya saja. Baca Quran masih fokusnya ke tajwid. Betul, tapi kan masih ada ke atasnya lagi. Baca Quran yang betul. Tajwidnya bagus. Ini masih dasar. Kemudian banyakin baca Quran secara umum. Pahami ayat kata-katanya, makna-maknanya. Kemudian memahaminya, menghayatinya. Nah, itu obatnya hati. Kemudian yang kedua, wa khala'ul batni, kosongnya perut. Apa maksudnya kosong perut? Puasa. Orang kalau susah, ada masalah, hatinya sakit, hatinya jadi banyakin puasa. Ya, biar lembut hatinya, biar tenang hatinya. Wa qiyamul lail. Kemudian yang ketiga yaitu qiyamul lail. Solat malam bisa jadi obat hati susah. Solatlah malam, solat malam, istiqomah, hati jadi senang, tenang. Wa tadarru 'inda sahar, yaitu tadarru ini merasa rendah diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Berharap, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam, di tengah malam, di waktu sahur. Dan yang terakhir yaitu mujalatus salihin. Duduk bersama orang-orang yang soleh. Itu jadi obat hati. Duduk aja dengan orang-orang yang soleh. Orang kalau ada orang-orang soleh duduk, apa yang dibahas ya? Ya tentang akhirat, amal, ya, hal-hal yang bagus-bagus. Itu berkah duduk dengar, pasang telinga. Coba kita duduk dengan ahli dunia, duduk dengan orang ahli bisnis. Telinga nih, otak kita terkena nak bisnis terus. Duduk dengan orang politik, jadi politikus. Duduk dengan orang tukang maksiat, nak ikut maksiat. Pokoknya tergantung kita duduk dengan siapa. Duduk dengan pengangguran, nak nganggur terus. Tergantung. Makanya duduklah dengan orang-orang soleh, jadi bisa terdapat imbas daripada kesolehan mereka. Itu penting menjadi obat hati. Ya. Kalau tidak, duduk dengan orang-orang fasik, lagi pusing kepalanya, hatinya susah, duduk dengan orang fasik, mabuk bareng. Biasanya sebotol, 2 botol entam. Kacau, bukan hatinya tambah rusak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang bagus, yang baik, yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di dalam hati kita. Ya. Allah buka hati kita seperti Allah membuka hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehat zahiran wa batinan, berkah, panjang umur, dan diberi keturunan yang salih dan salihat, juga diberi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli natin salih wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.